Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada ungkapan yang terbaik pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sampai kita memasuki hari yang ke-25 atau hari yang ke-26 dari bulan Ramadan ini. Allah memberikan kita keistiqamahan. Maka alhamdulillah, semoga istiqamah kita yang kita lakukan ini bagian dari tanda cinta Allah kepada kita selaku hambanya, dan semoga keistiqamahan ini menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Tapi pada zaman dirahmati Allah, alhamdulillah, kajian subuh kalau di 10 hari terakhir itu memang berat. Mulai terasa apa? Ngantuk. Kenapa? Wajah-wajah seolah-olah dapat apa? Lailatul Ni'mah, malam yang penuh dengan kenikmatan. Tapi insyaallah mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, ini dinukil dari Ibnu Abbas, anna ihya'aha yahsulu bi ayyi sallil isya fi jamaah. Kata Imam Asy-Syafi'i, di antara tanda orang yang menghidupkan malam-malam terakhir dari 10 hari terakhir Ramadan, tanda orang yang menghidupkan malamnya itu dengan apa? Dengan mengerjakan salat isya berjamaah, wa ya'zimu, dan berazam, bertekad, ala ayyusalli subha fi jamaah. Jadi tanda orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu isya jamaah, sebelum tidur berazam apa? Besok kalau Allah sempatkan untuk bangun, saya akan sholat subuh berjamaah. Ini aja sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Makanya semuanya harus kelihatan dapat. Nih, dapat bukan dapat apa? Jadi dapat Lailatul Qadar sudah pasti. Artinya begini, yang dapat itu jika apa? Salatnya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus salat isya sama subuh? Karena Lailatul Qadar itu sepanjang malam. Mulai dari isya sampai terbit matahari atau sampai subuh. Ini bagian dari apa? Sepanjang malam. Makanya kalau kita sholat isya jamaah, sholat subuh, sudah berada di dalamnya orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Tapi tidak ada tanda-tanda
Dapat tadi malam. Tidak ada tanda-tandanya. Baru tandanya itu hanya secara dohir, besok paginya kelihatan. Dilihat dari apa? Allah berikan ketenangan. Di malam juga Allah berikan ketenangan. Angin tidak berhembus, diem. Kemudian nanti matahari pagi harinya bersinar dengan terang tapi tidak terasa panas. Kan matahari itu seperti ada apanya? Di warna matahari kan ada kemerah-merahan. Kalau nanti di Lailatul Qadar pagi harinya terbitnya terang, jernih, kemudian tidak terasa panas. Kemungkinan tadi malam. Kalau malam ini apa? Malam Jumat. Cuma kan nggak tahu. Pasti semuanya dapat kalau sholat isya sama subuh. Cuma kan ada apa? Ada yang dapat pembuka sama penutup. Ini apa yang hanya isya sama subuh jamaah, berarti dapat pembuka isyanya sama subuhnya penutup. Kalau diisi malamnya dengan tilawatil Quran, bahkan mungkin malamnya nanti masih menambah dengan qiyamul lail, menyempurnakan dari yang sebelumnya, maka akan mendapatkan lebih daripada apa yang dijanjikan. Kemudian dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, di Imam Malik itu punya kitab karangan beliau namanya Al-Muwatta, kumpulan hadis yang terdiri dari 100.000 hadis. Ini yang diajarkan beliau di Masjid Nabawi. Makanya Imam Syafi'i itu belajar kepada beliau ini kitab Al-Muwatta ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Ibnu Musayyib mengatakan, man syahida lailatul qadar, barang siapa yang menyaksikan Lailatul Qadar, yakni fi jama'atin, yaitu dengan salat berjamaah, faqad akhadha bihaddihi minha, maka sungguh ia telah mengambil bagian dari orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka istiqamah, ini tinggal 5 hari lagi Ramadan, maksimalkan. Target pribadi yang belum maksimal dimaksimalkan. Mungkin target apa? Tilawatil Quran hatam 3 atau mungkin 2 kali. Kalau tidak tercapai maksimalkan, masih ada waktu. Wong kan THR sudah turun, sudah nggih? Udah, makanya jalan sudah ruwame sekarang. Pasar besar itu alhamdulillah. Kalau mau berangkat saya mesti ngecek GPS dulu. Abang, ya wes. Karena kan ya Allah, alhamdulillah, berarti tanggal 1 sudah cair. Berarti kan tinggal Lailatul Qadarnya yang belum cair, ini maksimalkan agar menjadi orang yang berhari raya. Makanya kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ini seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan apa? Laisal 'id liman labisal jadid. 'Id, hari raya itu bukan bagi mereka yang pakai baju baru. Walakinnal 'id, akan tetapi 'id hari raya, liman ta'atuhu tazid, akan tetapi hari raya itu bagi orang yang bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya bukan simbol dengan baju baru. Kemudian apa lagi? Uang baru. Apa mana sing baru-baru? Sepatu jarang sepatuan, Bang. Sandal baru, songkok baru, istri lawas lagi. Kemudian rumah cat baru, semua serba baru. Tapi kan itu hanya sebatas apa? Simbolnya. Tapi bagi orang yang berhari raya, ketika selesai Ramadan, bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Muslim, masih sampai di bab akhlak. Sekarang kita bahas tentang akhlak malu. Ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Al-Bukhari. Al-iman bid'an wa sittun. Iman itu ada 70, 60 lebih. Au bid'un wa sittun, ataupun bid'un wa sab'un, 70 lebih. Jadi iman itu cabangnya ada 60 atau 70 cabang. Berarti iman itu bukan sebatas sholat, bukan puasa saja, tapi iman itu cabangnya banyak. Kemudian afdaluha,
iman itu yang paling utama kalimat ini, la ilaha illallah. Ini iman tingkatan dari 70, dari 70 kelas atau 70 tingkatan jenis iman. Nomor satunya itu kalimat ini, la ilaha illallah, karena ini syarat. Makanya kadang Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena ini memang pondasinya. Bahkan di antara tersisa nanti yang bertuliskan di kartu atau bitokoh, karena nanti orang ketika berada di padang mahsyar maka akan dihisab oleh Allah. Ketika dihisab oleh Allah, maka diperlihatkan semua balasan kebaikan dan keburukan. Dikasih 99 sijilat, 99 catatan atau 99 buku. Wa kulli sijil, dan satu catatan buku maddal basar, catatannya itu isinya sejauh pandangan mata. Jadi ada orang menghadap kepada Allah, kemudian membawa 99 jenis catatan dosa. Satu dosa saja nih. Itu catatannya kan di bulan bale nih kita dosa itu. Dosa apa contoh? Dosa durhaka pada suami. Berapa kali sepanjang jenengan nikah? Istri saya tanya, berapa kali, Bu? Banyak kan? Atau mungkin istri durhaka suami pada istri, sama. Catatannya satu dosanya, durhaka. Tapi catatan isi di dalamnya berapa? Sampai sejauh pandangan mata. Kemudian ditanya, hal indaka hasanat? Apakah kau masih punya sisa kebaikan di sisimu? Apa kata orang tadi? Mengatakan, tidak ya Rabb. Sudah, ini yang tampak, ini yang terlihat, ini amalan kami. Allah maka katakan apa? Indaka hasanatin indi, engkau masih punya simpanan kebaikan di sisiku. Kemudian apa? Dikeluarkan fayakhruju bitaqah, maka dikeluarkan nanti satu kartu sakti. Kalau ini benar-benar sakti kartunya. Kartunya kecil. Kalau di Indonesia kan banyak kartu sakti. Kebanyakan sampai gak sakti banget akhirnya. Tapi kalau ini benar-benar sakti. Apa bentuk saktinya? Ketika ditanya, lah apa fungsi kalimat kecil ini, bitoko bertuliskan kalimat la ilaha illallah ini, apa fungsinya dibanding dengan dosa-dosa kami? Apa kemudian kata Allah? Allah hanya mengatakan apa? Innaka la tudlamul yaum. Engkau tidak akan pernah didolimi hari ini. Maka kemudian fayudha sijilat fi kaffatin wahidah, maka kemudian catatan 99 ditaruh di neraca keburukannya tadi, sedangkan kalimat la ilaha illallah ditaruh di neraca timbangan amal soleh. Ternyata subhanallah jomblang, amal solehnya menjadi berat, kemudian dosa 99 jadi ringan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini kunci pertamanya kalimat apa? La ilaha. Wa adanaha, sedangkan yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah itu apa? Imatatul adza 'anit thariq. Yarhamukallah. Imatatul adza 'anit thariq apa? Menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Maka kalau ada orang berjalan di tengah jalan kemudian ada kerikil atau mungkin ada batu yang lepas, kalau dibiarkan berarti kita nggak punya iman saat itu. Nggak punya iman apa? Artinya iman yang paling kecil saja nggak peduli. Bagaimana dengan iman yang tinggi? Makanya orang beriman itu tandanya ketika ada sesuatu yang mengganggu orang lain, maka dia akan memindahkan. Makanya sampai di dalam satu hadis dikatakan apa? Ada orang yang masuk surga gara-gara apa? Memindahkan daan yang jatuh di tengah jalan yang merintangi jalannya kaum muslimin. Itu aja masuk surga. Kemudian termasuk di dalamnya wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari cabang iman. Berarti kan malu itu tandanya orang beriman. Cuma malu di sini itu artinya malu kepada Allah. Jangan kemudian malu pada manusia. Disuruh apa? Suruh ngantar nasi ke rumah tetangga. Malu aku.
Nggak bisa. Jadi malu di sini cara apa? Malu kepada Allah kalau dia bermaksud. Jadi haya itu bagian dari cabang iman. Makanya orang kalau sudah nggak punya rasa malu, selesai, maka pasti semua perbuatan negatif itu akan dianggap sesuatu yang biasa. Jangan perhatikan koruptor itu. Ya cuma kan mereka banyak yang bukan muslim ya. Kalau mereka wajar, bukan wajar nyurinya ya. Hilang malunya itu wajar. Kenapa? Karena mereka bukan Islam. Tapi kalau muslim itu harusnya ketika sudah ketangkap dipakai baju berwarna apa itu? Oranye itu. Sudah harusnya kan ada rasa malu. Malu pada siapa? Pertama malu pada Allah. Kenapa? Karena amanah yang diamanahkan kepada kami sebagai seorang muslim itu kemudian dikhianati. Yang kedua malu pada siapa? Malu kepada anggota keluarga, terutama pada istri, pada anak. Gimana coba punya seorang bapak koruptor kemudian diperlihatkan di seluruh jaringan televisi bagaimana perkembangan anak nanti. Makanya praja merahmati Allah, malu ini memang kunci dari semua kebaikan. Sampai dikatakan al-haya wal iman qurina jami'a. Rasulullah mengatakan iman dan malu merupakan pasangan jami'a dalam situasi apapun. Ibaratnya iman sama malu itu diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Kalau hanya ada satu gambarnya, satunya kosong, uang itu enggak berlaku. Maka uang itu akan berlaku jika satu sisi sama sisi yang lain itu ada gambarnya masing-masing. Makanya iman sama malu itu diibaratkan sisi yang sama. Kemudian fa idza rafa'a ahaduhuma rufiyal akhar. Kalau satu diangkat oleh Allah, maka satunya pun pasti juga diangkat. Artinya orang kalau sudah diangkat sifat malunya, maka imannya pun juga akan diangkat. Makanya sampai prediksi Rasulullah itu apa? Nanti orang tuh akan hilang rasa malunya sampai seperti binatang yang berhubungan di pinggir-pinggir jalan. Dan ini sudah mulai banyak di mana? Di Eropa, bahkan ada apa namanya di mana itu? Ada pantai yang kalau masuk tuh nggak boleh pakai baju. Di mana itu ya? Iya Pak, di Thailand ya Pak, di luar itu memang khusus itu privat. Tapi kalau sudah masuk wajib lepas semua itu loh. Ya apa ya, gimana rasanya? Tapi ya senang aja. Kenapa? Karena mereka sudah anggap hal yang biasa. Bahkan berhubungan kadang di pantai ini sudah hilang. Kenapa? Karena iman sama haya itu pasti gandengan. Kalau hayanya sudah hilang, maka imannya pasti akan luntur. Itu sudah pasti. Ya Allah, makanya kadang orang apa? Ketika nerima suap, nerima ini, itu berarti kan saat itu sedang apa? Hilang. Apanya yang hilang? Imannya. Makanya kemudian rasa malunya pun juga hilang. Tapi kalau di kita ndak, masih ada orang apa namanya ngasih ke polisi itu B-nya di dalam apa? Nah, di dalam pos kau. Berarti masih ada rasa malu. Cuma malunya malu pada siapa? Pada manusia, tapi nggak malu kepada Allah. Makanya kan semua sisi rata-rata begitu. Makanya kenapa di negara kita ini apa? Banyak istilahnya pungli-pungli itu kan itu tadi tidak ada rasa malu. Kemudian hadis yang kedua, al-haya la yati illa bi khairin. Malu itu tidak akan pernah mendatangkan kecuali pasti dengan malu akan mendatangkan sifat kebaikan. Pasti. Malu saya kalau nggak sholat subuh kepada Allah. Oh subhanallah. Malu kalau saya kemudian apa membuka aurat. Perhatikan anak-anak perempuan sekarang. Kemana-mana bawa apa? HP, selfie. Ya Allah. Mulai dari gaya begini. Oh semua habis itu kemudian apa? Jadikan status. Hilang rasa malunya. Bahkan konten-konten anak sekarang rumah tangga anak muda itu jadikan konten kan rumah tangganya apa? Contoh bahkan hal yang perkara mohon maaf perkara yang paling dalam negatif sampai ada judul apa? Istri kalau belum dikasih jatah. Ini kan hal yang tabu tapi kemudian dianggap hal yang biasa.
Maka kemudian orang yang seperti itu membangun rumah tangganya dibangun dengan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Nabi, kenapa para perempuan itu banyak di rumah? Sampai Rasulullah mengatakan apa? La tamna'u nisa'akum al-masajid. Tidaklah kalian para suami gak boleh melarang istri-istri kalian ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun. Tapi rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada masjid. Kenapa? Perkara yang wajib saja itu lebih utama dilakukan di rumah. Kenapa perempuan sekarang perkara yang mubah itu lebih banyak aktivitas di luar rumah? Ini sudah terbalik. Kalau sholat di rumah, tapi kalau arisan luar, ini terbalik. Memang yang wajib dulu kan, yang wajib itu di afdal di mana? Rumah. Ya Allah, kadang-kadang bedak sampai tebel 3 kintal sampai. Gara-gara bedaknya tebel, akhirnya ketika waktunya sholat apa? Wudunya media bang. Iki wudhu apa pakai bedak? Kenapa? Karena kalau wudhu yang benar nanti akan lepas apanya? Bedaknya. Alhamdulillah. Makan bisa jadi apa nih? Lipstiknya pindah ini. Allah ya. Kemudian al-haya khairun kullu. Malu itu apa? Kebaikan seluruhnya. Kemudian ada hadis juga, malu mengantarkan orang ke dalam surga. Al-haya wal iman qurina jama' fi rufi ahaduma fil akhar. Ini al-haya minal iman wal imanu fil jannah. Haya, malu itu bagian dari iman, wal imanu fil jannah, dan orang yang membangun hidupnya dengan keimanan maka dia akan masuk ke dalam surga. Wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Sedangkan orang yang punya tabiat kasar, karakternya keras, maka apa? Wal jafa'u finnar, sedangkan tabiat kasar itu tempatnya di neraka. Makanya ada 5 yang dibenci oleh Allah. Yang jadikan sudah hafal nih. Apa saja dibenci oleh Allah? Innallaha yubghidu. Sesungguhnya Allah itu yubghid, membenci. Siapa dibenci oleh Allah? Ada 5. Yang pertama, ja'dhariyyin. Orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang punya sifat sombong. Ja'dhari. Apa sombong itu? 2 ciri sombong. Pertama, batarul haqq. Sombong itu cirinya satu apa? Menolak sebuah kebenaran. Dan gak semua orang yang pakai baju baru. Sampai ditanya, ya Rasulullah, innar rajul, ada orang ya Rasulullah yang pakai baju apa? Thawba'u jadid, bajunya baru, kemudian sandalnya bagus. Apa itu bagian dari orang yang sombong? Kata Nabi, innallah jamil, Allah itu indah. Yuhibbul jamal, suka kepada keindahan. Makanya orang mukmin itu kan disunnahkan kalau mau ke masjid disuruh apa? Pertama apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaianmu ketika mau ke masjid, pakaian yang terbaik, bukan paling mahal. Artinya pakaian yang paling layak untuk dipakai ke masjid. Kan kita terbalik. Kalau ke masjid pakai kaosmu, sedangkan kalau kondangan pakai batik yang bagus, seragam. Ini kan masih terbalik ini. Apalagi kemudian ke masjid ada tulisan coblos 02. Ada promo. Tapi para jamaah rahmati Allah, yang kedua, siapa dibenci oleh Allah selain sombong? Jawad. Jawad itu artinya kasar, keras. Karakternya itu keras. Cara bicaranya juga kasar, keras. Sering ucapannya menyakitin orang lain. Ada yang punya tabiat seperti ini, terutama kadang perempuan. Perempuan tuh ada yang punya tabiat gak bisa ngerem omongannya, tapi setelah itu lepas, selesai itu loh. Ada yang gini Pak, ini nyata. Saya ketika masih kerja dulu jadi guru di Bali itu, kepala sekolah itu karakternya begitu. Ngomong itu ceplas-ceplos di depan orang, wis mau habis selesai. Setelah ngomong itu selesai, nggak sampai 2 menit selesai. Tapi kan nggak semua orang yang mendengar bisa apa?
menerima. Makanya perlu untuk menjaga itu. Jadi kadang subhanallah, makanya kenapa perempuan itu paling banyak masuk neraka itu? Ya salah satunya kan ini kathatul li'an, banyak melaknat, mudah mengumpat kalimat-kalimat yang tidak layak dikeluarkan. Baru kemudian nyesal setelahnya. Ya kalau menyesalnya di dunia, kalau nanti menyesalnya pada hari kiamat, maka penyesalan hanya tinggal sebuah penyesalan. Maka para jamaah rahmati Allah, yang dibenci yang kedua adalah orang yang jawad. Kalau di sini yaitu orang yang jifa, orang yang kasar, keras karakternya. Ini nanti berada di dalam neraka. Yang ketiga, siapa dibenci oleh Allah? Orang yang dibenci oleh Allah sakhabin fil aswaq. Orang yang senang berteriak di pasar. Makanya kalau jenengan ke pasar jangan teriak-teriak. Nah, yang dimaksud dengan teriak di pasar itu orang yang punya area jual, kemudian dia bertengkar dengan orang lain gara-gara rebutan tempat, atau mungkin rebutan pelanggan. Itu termasuk yang dibenci. Wong rizki nggak akan tertukar, insya Allah. Yang sudah tertakar, kenapa harus saling bertengkar? Dan yang ketiga, yang keempat, siapa dibenci oleh Allah? Yang keempat yang kayak kita ini. Apa? Orang yang jifatin bil lail, bangkai di malam hari. Wa himarin bin nahar, tapi menjadi himar, keledai di siang hari. Faham maksudnya? Apa? Orang yang siangnya kerja keras nggak sempat tidur, kemudian malamnya capek tidur terus nggak sempat tahajud. Ini orang yang dibenci oleh Allah, mencari maisha nggak sempat tidur, sedangkan ketika disuruh beribadah tahajud dia tidak mau, maka diibaratkan bangkai di malam hari tapi himar di siang hari. Itu dibenci oleh Allah. Makanya kalau nggak bisa tahajud, kata Nabi, jangan pernah tinggalkan minimal sebelum tidur witir aja sudah. Mungkin capek, sudah habis salat isya, ba'diyahnya 2 rakaat, habis itu sudah witir 3 rakaat selesai. Nanti tidur, subuh baru bangun. Itu termasuk orang yang sudah nggak dibenci. Kenapa? Karena sudah menjalankan salat di malam hari. Makanya sampai Rasulullah berwasiat kepada 2 sahabat. Satu Abu Darda, yang satunya Abu Bakar. Yang isinya sama. Apa kata Abu Darda? Ausoni khalili bithalathin, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Lam ada'hunna hatta al-maut, yang aku tidak boleh meninggalkan 3 perkara ini, kata Abu Darda, sampai aku mati. Apa 3 perkara itu? Apa wasiat Nabi pada Abu Darda? Yang pertama, bisyami thalathati ayyamin fi kulli syahr, puasa 3 hari dalam setiap 1 bulan. Puasa apa namanya? Tidak ada nama ayyamul bidnya. Puasa 3 hari saja. Kemudian utama, yang paling utama baru di ayyamul bid 13, 14, 15. Kalau salah satu di antara tanggal ini tidak bisa, maka boleh tanggal 5, 14 nggak bisa puasa, nggak usah puasa. 13 puasa, 15-nya puasa, 14-nya nggak usah. Terus kapan? Ganti di hari yang lain selama masih di bulan itu. Itu namanya puasa 3 hari dalam setiap 1 bulan. Yang kedua Pak, wa salatid duha. Jangan pernah tinggalkan salat duha, itu kata Rasulullah. Baru kemudian wa alla tanama qabla an tutira. Yang ketiga, jangan tidur sebelum engkau witir. Sampai sedetail itu biar tidak termasuk orang yang dibenci. Yang kelima, siapa dibenci oleh Allah? Apa yang kelima? Kata Nabi apa? Alimin bi amrid dunya, jahilin bi amril akhirah. Orang yang dibenci yang kelima adalah orang yang alim perkara dunia, tapi dalam urusan agama dia bodoh, nggak belajar, nggak, hanya pokoknya ilmu jual beli fasih dia, strategi dagangnya bagus, kaya, tapi kemudian dia tidak punya ilmu agama. Itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah, ini contoh, Nabi itu ternyata orangnya sangat pemalu.
anna Abu Bakrin ista'dzana alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala firasy Aisyah. Kata ini hadis dari Utsman bin Affan dan Aisyah. Dikisahkan begini, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq minta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumahnya, wa huwa muttaji'un ala firasy Aisyah, sedangkan Rasulullah SAW dalam kondisi apa? Duduk di di tempat tidurnya Aisyah, jadi tempat di kamar. Rasulullah sedang duduk di tempat tidurnya Aisyah. Sekarang yang jadi itu loh, jadi makam. Makamnya Rasulullah itu kan rumahnya Aisyah itu. Kata Nabi sampai apa? Ma baina mimbari, ma bainal hujrati wa mimbari. Mimbar apa? Kamarku sama mimbarku namanya apa? Raudhah. Hadis ini kejadiannya di Raudhah itu yang di sampingnya. Kan yang kita sholat di Raudhahnya. Raudhah itu apa? Taman. Min riyadil jannah, di antara taman-taman surga. Ibaratnya kata Nabi, kalau sholat di antara rumahku sama di antara mimbarku, itu tak ubahnya sedang sholat di taman-taman surga. Makanya orang rebutan. Cuma kalau sekarang sudah lebih terkoordinir. Kalau dulu ya Allah, rawame surung-surungan orang pengen di situ. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang harus pakai apa? Harus pakai identitas kartu. Nah, kalau rombongan hanya pakai kitas rombongan, berapa orang masuk bareng, terus lebih nyaman. Kenapa? Cuma memang antrinya lebih panjang, karena tidak terlalu berdesak-desakan, dikasih waktu sholat, kemudian doa di situ. Kemudian apa? La ba'sa muratan Aisyah. Kemudian beliau Rasulullah sedang apa? Kata Aisyah, fa'adna Abu Bakar wa kadzalik. Rasulullah, tutuplah bajumu padaku, lalu kutatarkan kepadaku, lalu saya pergi. Kemudian faqada ilaihi hajatahu thumma insarafa thumma istadana Umar fa'adna lahu wa kadzalika. Jadi tersingkap betis Nabi. Jadi Rasulullah sedang apa? Duduk di tempat tidurnya Aisyah, minta izinlah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengizinkan dan Nabi sedikit pun tidak merubah posisinya, betisnya masih tetap tersingkap. Kemudian yang kedua, masuk Umar bin Khattab, sama Nabi tidak merubah posisinya dan Nabi masih tetap membuka bagian betisnya tersingkap. Baru kemudian ketika yang ketiga, Utsman bin Affan, tsumma ista'dantu 'alaika, dan aku minta izin, kata Utsman, untuk masuk. Fajalasa wa qala li Aisyah ijma'i ilaiki thiyabak. Ini kata Rasulullah, wahai ini Aisyah, apa? Sempurnakan bajumu. Faqadaitu ilaihi hajati thumma insaraftu. Qala faqata Aisyah, ya Rasulullah, lima araka fa'izdat Abi Bakrin wa Umar. Kenapa ya Rasul? Kata Aisyah, engkau berbeda tadi. Kalau Abu Bakar, Umar masuk, engkau masih standar, ditutup apanya? Tidak ditutup betisnya. Tapi kenapa ketika Utsman yang masuk, engkau berubah posisimu dan engkau menutup bagian betisnya? Apa kemudian kata Rasulullah, inna Utsman rajul hajiyun, sesungguhnya Utsman itu laki-laki yang pemalu. Jadi Utsman itu laki-laki punya sifat pemalu, Pak. Ya kayak bapak lah, biar sama. Kalau kita kan malu-maluin, apalagi waktunya makan itu, ya Allah, OTW, gak ingat orang lain. Padahal kalau Utsman subhanallah pemalu. Sampai kemudian kata Nabi apa? Wa inni khasyita an nadantu lahu wa ana ala talkal hal alladhi illa fi hajatihi. Apa kemudian kata beliau? Dan saya khawatir kalau aku biarkan dia masuk dalam kondisi seperti itu, aku biarkan dia masuk, aku dalam kondisi seperti ini, takut dia merasa malu dan kemudian tidak lagi mau mengutarakan hajatnya datang ke sini. Jadi Utsman itu sifatnya pemalu dan Rasulullah pun juga punya sifat pemalu. Dan kemudian malu itu adalah tolok ukur kebaikan. Ini yang puncak dari hadis tentang masalah malu ini. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amir Al-Ansari, dari Uqbah bin Amir,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tasta'i fasna ma syi'tah. Kata Rasulullah, di antara ajaran-ajaran yang diwariskan oleh para nabi yang sebelumnya, ternyata amalan ini tentang masalah konsep malu itu mulai sejak zaman Nabi Adam, dan ini sudah ajaran turun-temurun kepada setiap para nabi dan umatnya. Jadi Nabi mengatakan di antara perkara warisan yang disampaikan atau diwariskan oleh para nabi sebelum kita itu apa? Ini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semaumu, berbuatlah sesukamu. Berarti kuncinya orang itu di mana? Malu. Makanya nanti kalau enggak sholat, malu kepada Allah kalau enggak sholat. Kemudian kalau sering nunda sholat, malu kepada Allah sering nunda sholat. Masih pernah nunda sholat? Insyaallah sudah ya. Insyaallah enggak sedikit. Nah, contoh gini aja, simpelnya gini ya, simpelnya. Contoh jenengan punya teman. Kemudian apa? Teman itu lewat di depan jenengan. Kemudian jenengan panggil. Orang itu enggak noleh, gimana perasaan jenengan? Ya Allah, posim baik, sombong amat. Jadi gini, sombong, tak panggil lu gak noleh. Berarti kan apa? Sama dengan kita ini termasuk orang sombong, dipanggil oleh Allah. Allah, hayya 'alas shalah, ayo sinna salat. Apa kata kita? Sebentar ya Rob, tilu. Coba bagak langsung ngomong sih, tilu. Jadi ini yang menjadikan apa? Kita itu ternyata malu kita masih apa? Sedikit kecil. Ya Allah. Berarti kan kita perbaiki rasa malu kita, karena malu itu bagian dari barisan para nabi. Makanya orang kenapa tidak melanggar larangan Allah, mau itu tersembunyi mau itu terlihat, itu karena punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun juga sangat pemalu. Ini banyak hadisnya. Innallaha azza wa jalla hajiyyun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu pemalu. Makanya saking pemalunya itu apa? Haya sitirun yuhibbul haya. Allah itu apa? Suka maha menutupi. Yuhibbul haya, dan Allah mencintai sifat malu wasitar, dan menutup. Makanya kalau bisa masuk kamar mandi pun Rasulullah menganjurkan apa? Menutup. Menutup di sini ada dua makna. Nutup itu diartikan nutup badannya. Artinya pakai baju kamar mandi, itu makna pertama. Makna yang kedua, itu nutup itu bentuk nutup kamar mandinya. Jangan mandi di sungai tapi dalam keadaan terbuka. Itu zaman orang timur biasanya itu dulu, mandi di pantai. Saya punya teman itu orang Flores itu cerita itu mandi bareng sama temannya. Kemudian apa? Bajunya dibawa lari. Itu pernah terjadi kepada siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu subhanallah, habis. Nabi Musa itu pemalu banget. Makanya di antara sunnah, di bagian dari kesunnahan, seorang suami kalau berhubungan suami istri pun itu harus dalam kondisi apa? Pakai apa namanya? Selimut. Kenapa? Malu kepada siapa? Allah. Makanya kalau ada orang mau tidur, malaikat ikut tidur di situ. Kalau orang tidur dalam kondisi suci. Makanya Nabi mengatakan man bata tahira, barang siapa yang tidur dalam kondisi suci, bata fi sya'arihi malak, maka yang ikut tidur di selimutnya itu adalah para malaikat. Malaikat ikut tidur di selimut ya, bukan di baju, di selimut. Jadi malaikat itu maksudnya melindungi kita. Tapi kemudian malaikat akan pergi jika seorang suami istri akan berhubungan. Kenapa? Karena malaikat juga tidak akan melihat. Malu. Sedangkan kita kan apa? Seneng ngincang nih kalau YouTube itu teluk. Ya kan manusia itu apa? Tidak punya rasa
malu. Para malaikat saja tampak merasa malu, makanya kemudian pergi ketika ada orang berhubungan suami istri. Pergi di sini bukan meninggalkan, artinya pergi itu untuk tidak melihat. Itu punya sifat malu. Kemudian ini contoh sedikit, saya ambil satu contoh ya. Ini kisah Nabi Musa sang pemalu. Nabi Musa ini hadisnya sahih Al-Bukhari, sedikit saya kisahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna Musa kana rajulan hajjan sitiran la yura min jildihi syai'un. Dari hadis di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu berkata, inna Musa kana rajulan hajjan, sesungguhnya Nabi Musa itu laki-laki yang pemalu. Sitira, yang terus menutupi diri, gak pernah membuka baju itu di depan orang lain. Gak pernah buka baju sedikit pun di depan orang lain. Sampai karena apa? La yura min jildihi syai', tidak pernah ada orang yang melihat kulitnya Nabi Musa. Berarti Nabi Musa itu tertutup. Subhanallah. Mampu jaga gitu, Pak. Sampai karena apa? Istahya'an minhu, kenapa dia masa malu? Fa'adahu min bani Israel, faqala ma yastatiru hadat tasir illa min aibi bijildihi, imma barasun wa imma udaratun wa imma afatun. Apa kemudian kenapa Nabi Musa ini nggak pernah mau membuka bajunya di luar, nggak pernah kelihatan kulitnya? Berarti dia itu apa? Ini Bani Israel itu bikin nyakiti Nabi Musa. Dengan apa? Oh, kena anu berarti apa? Kena panu. Iya benar. Sampai dikatakan apa? Udorah, atau mungkin kudisen, atau mungkin kusta. Jadi Nabi Musa itu dituduh punya penyakit kulit, makanya tidak mau apa? Tidak mau memperlihatkan tubuhnya. Beda dengan sekarang kan. Kalau sekarang tuh nge-gym lengkap dengan apanya? Ototnya ketok ini. Kenapa? Bangga. Kalau Nabi Musa justru nggak pernah diperlihatkan, sampai kulitnya nggak ada yang tahu seperti apa kulitnya Nabi Musa. Saking terasa malunya. Sampai suatu ketika Allah ingin menutupi. Sampai dikatakan apa? Ya, kalau kenapa nggak membuka? Berarti ada aib di kulitnya. Imma baros. Ini baros itu diartikan apa namanya? Kusta. Bukan kista, tapi kusta, penyakit kulit. Kemudian wa inna Allah arada ayyubarri'ahu mimma qalu. Allah itu kemudian menghendaki, Allah ingin menjaga Nabi Musa biar apa? Biar enggak disakiti terus-terusan sama Bani Israel. Makanya kemudian Allah memperlihatkan tubuhnya Nabi Musa. Ini sedikit kisahnya. Kemudian apa? Fa khalla yawman wahdahu fa wada'a thiyabahu 'alal hajar. Satu ketika Nabi Musa mau mandi ini sendiri. Kemudian dibuka bajunya, diletakkan di atas baju, beliau mandi. Bajunya itu di atas batu. Ternyata batunya jalan. Ini nyata. Ini hadisnya sahih. Ini kemudian apa? Tsumma ightasala, kemudian dia keramas mandi. Falamma faragha aqbala ila thiyabi. Ketika selesai mandi, dia noleh ke bajunya, liyakhuduha, untuk mengambil, menutupi diri untuk mengambil bajunya. Kemudian apa? Liyakhuduha wa innal hajar ada bi thawbihi. Ternyata batu itu lari dengan bajunya Nabi Musa. Batunya itu bisa Melayu benar. Jadi baju taruh di atas batu, batunya apa? Melarikan diri. Dikejar sama Nabi Musa. Nggak pakai apa-apa Nabi Musa. Bajunya itu satu-satunya dikejar. Kemudian fa'akhadha Musa 'asa. Kemudian Nabi Musa mengambil tongkatnya, wa talabal hajar, dan minta kepada batu. Faja'ala yaqulu thawbi hajar, wah bajuku, wahai batu, bajuku. Ini diulang lagi terus nih. Intah ila mala'in min Bani Israel, sampai kemudian berhenti batu itu di depan kelompok Bani Israel yang sedang apa? Mencelanya, yang menuduh Nabi Musa itu apa? Kudisen atau mungkin kusta. Kemudian apa? Fara'ahu uryana. Kemudian Bani Israel melihat Nabi Musa dalam kondisi telanjang bulat. Mim ahsana ma khalaqallahu. Kemudian ternyata Nabi Musa itu adalah makhluk Allah yang paling indah yang pernah dilihat oleh Bani Israel. Itu cara Allah untuk apa?
menjaga Nabi Musa dari tuduhan yang nah, tapi kalau jaringan jangan praktek. Ini khusus memang cara Allah memperlakukan begini nih. Biar apa? Biar tidak dijadikan sebagai bahan kunjingan, bahan fitnah, bahan omongan, dan kemudian tambah sakit nanti Nabi Musa. Makanya cara Allah dengan cara itu. Ya Allah. Kemudian apa? Wa abrahu mimma yaqul. Kemudian apa? Wa abrahu, Allah membebaskannya beliau dari ucapan-ucapan beliau. Wa qamal hajar. Kemudian batu itu berhenti. Fa akhadha thawbahu. Kemudian diambil bajunya, falabisa. Kemudian apa? Baju itu dipakai. Fatafiqa bil hajar darban bi'asah. Kemudian Nabi Musa marah, batunya dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa. Fa wallahi innal bil hajar lanaban min athari darbatin talatan arba'an aw khamsan fadhalika ya alladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Ini ayatnya sampai turun, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Fa barallahu mimma qalu, Allah membebaskan Nabi Musa dari ungkapan mereka, wa kana indallahi wajiha. Jadi Nabi Musa itu subhanallah malu kepada Allah, juga punya sifat malu kepada manusia. Makanya para perempuan tanamkan sifat malu, jangan perlihatkan sesuatu yang tidak boleh tampak kecuali apa yang Allah izinkan untuk diperlihatkan. Kadang perempuan itu kalau nggak kelihatan ininya kurang afdol. Sudah pakai jilbab sudah, kemudian biar kelihatan kalungnya, kelihatan dadanya, jilbabnya di tali ke arah belakang, itu berarti kan mengumbar. Makanya itu berarti orang yang tidak punya sifat malu. Perempuan apalagi kemudian pakai celana, orang miskin itu loh. Saya perempuan pakai celana pendek itu berarti kan miskin. Dia tidak mampu membeli baju yang lebih panjang. Makanya yang seperti itu jenengan bawain baju, kasih baju itu po. Maka jenengan akan mendapatkan apa? Baju dari sutra yang berwarna hijau nanti di dalam surga, insya Allah. Lain waktu kita lanjut ini tentang masalah sifat malu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.